Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan kembali, saya Madi Sumerta. Sore hari ini, dalam video ini saya akan membahas tentang kekuatan pikiran bawah sadar. Oke, baik. Sebelum kita membahas lebih detail tentang pikiran bawah sadar, kita perlu memahami bahwa kita memiliki ada 3 jenis pikiran, yaitu pertama adalah pikiran sadar, kemudian pikiran bawah sadar, dan pikiran tidak sadar. Nah, pikiran sadar sendiri adalah pikiran di mana saat ini kita bisa mengontrolnya secara sadar, ya. Kemudian pikiran bawah sadar adalah pikiran yang sifatnya secara otomatis dia bekerja, ya. Dan pikiran yang tidak sadar adalah pikiran yang tidak bisa kita kontrol. Nah, pikiran sadar seperti yang saat kita berbicara dengan siapapun, itu kita memakai pikiran sadar. Kemudian pikiran bawah sadar itu meliputi kebiasaan, kemudian meliputi apapun yang kita lakukan, baik itu yang berhubungan dengan mental kita. Dia sifatnya adalah otomatis. Kemudian yang pikiran tidak sadar itu yang tidak bisa kita kontrol, seperti saat bernafas, ya, detak jantung, kemudian juga pencernaan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pikiran tidak sadar. Dalam video ini saya akan fokus membahas kekuatan pikiran bawah sadar. Nah, kita ketahui bahwa pikiran bawah sadar ini berpengaruh 90% dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya 10% yang dipengaruhi oleh pikiran sadar. Nah, bagaimana terbentuknya pikiran bawah sadar ini? Pikiran bawah sadar ini terbentuk ketika filter mental atau critical factor atau analisa di dalam diri kita itu terbuka. Nah, itu kapan bisa terbukanya? Itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah kondisi hipnosis. Ya, dalam kondisi hipnoterapi kita bisa memasuki kondisi hipnosis di mana filter mental itu sedang terbuka. Kita saat relaksasi yang dalam. Nah, relaksasi yang dalam maka kita akan mendapatkan kondisi kita relaksasi yang dalam, filter mental itu terbuka. Nah, pada saat gelombang otak kita sering sebut beta, itu adalah pada saat kita pikiran sadar, ya. Kemudian theta adalah pikiran saat gelombang otak kita berada di relaksasi yang dalam, di theta, yaitu di trance, ya, kondisi hipnosis, kondisi khusyuk yang dalam. Nah, alpha ini like trance, ya, jadi dia menuju ke theta. Kemudian kalau kita tidur lelap itu kondisi delta. Nah, dalam kondisi pikiran bawah sadar, dia memiliki kekuatan 2.300 bits dalam satu waktu memproses data. Hanya pikiran sadar bisa mengolah data itu sebesar 5-8 bit saja. Nah, itu bayangkan jutaan kali lipat kekuatan pikiran bawah sadar. Nah, jika Anda ingin mengubah kebiasaan sehari-hari Anda, bahkan sesuatu hal yang meliputi perasaan, rasa, kemudian emosi, kemudian tingkah laku, maka yang perlu Anda lakukan adalah mengubah pikiran bawah sadar Anda. Nah, ketika pikiran bawah sadar Anda sudah Anda set ulang, ya, data-data pikiran bawah sadar Anda sudah setup ulang, atau kita sering sebut reconstruction, ya, jadi kita konstruksi ulang atau reka ulang data-data pikiran bawah sadar sesuai dengan yang Anda inginkan, maka hal itu akan mudah Anda bisa dapatkan atau wujudkan. Nah, dengan pikiran bawah sadar ini kita ubah kembali, maka banyak hal yang bisa kita dapatkan. Salah satunya ketika kita memiliki traumatik, ya, kita bisa menghilangkan, bahkan mengecilkan, ya, skalanya kita turunkan di titik benar-benar tidak mengganggu Anda. Kemudian jika Anda memiliki sebuah simptom atau gangguan yang masuk ke dalam fisik Anda, ya, seperti psikosomatis, ya, itu juga bisa dibantu, yang tentunya penyebabnya dari mental atau pikiran bawah sadar Anda. Contoh, ketika Anda cemas berlebih, ya, anxiety, maka akan muncul gas lambung, ya. Gas di dalam lambung Anda naik, maka Anda bisa lama-lama menjadi MAH.
Ketika gas asam lambung Anda naik lagi ke paru-paru, maka bisa Anda sesak nafas. Nah, ketika kita selesaikan kecemasan berlebih itu, maka penyakit MAH, kemudian sesak nafas Anda bisa dihilangkan. Kebiasaan-kebiasaan buruk ya, suka merokok ya, suka menunda-nunda dan lain sebagainya, itu juga sebenarnya bisa kita selesaikan dengan pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar ini sangat menarik sekali. Dia tidak paham antara nyata dengan hayalan. Yang dianggap semuanya itu adalah nyata. Jadi mari saya ajak Anda mencoba rasakan bahwa di saat ini di genggaman tangan Anda itu ada sebuah jeruk lemon yang sangat dingin. Nah, kemudian jeruk lemon ini Anda belah, kemudian Anda ambil dan Anda peraskan dan teteskan ke ujung lidah Anda. Maka apa yang Anda rasakan? Ya, itu saya rasakan lidah yang mengeluarkan air liur. Nah, bahkan bisa Anda merasa sedikit masam. Pertanyaannya, apakah itu nyata atau hayalan? Nah, itu adalah hayalan, tapi tubuh kita merespon secara nyata. Pikiran bawah sadar dia bersifat tabula rasa. Ya, tabula rasa itu artinya apa? Dia tidak mengenal apakah kata-kata yang sifatnya negasi dia itu apa adanya. Jadi jangan memakai kata jangan, tidak, ya. Hindari memakai kata jangan, tidak, akan, bukan, karena pikiran bawah sadar itu tidak mengenal itu. Jadi ketika Anda berkata, saya kasih contoh langsung, jangan pikirkan warna pelangi, ya. Apa yang terpikirkan di pikiran Anda? Jangan pikirkan sebuah gajah yang besar, ya. Tidak boleh memikirkan gajah yang besar. Maka di pikiran Anda saya bisa pastikan Anda berpikir tentang gajah yang besar. Namun kita langsung spesifik ke hal yang positif. Coba bayangkan kucing yang cantik, kucing hitam kecil yang imut, ya. Kemudian warna pelangi kita ganti warna pink kesukaan Anda, atau warna merah ya, merona, seperti itu. Begitupun juga untuk ke diri sendiri. Saya hari ini ingin berangkat on time ke tempat kerja, maka itu pun yang akan Anda dapatkan. Tapi kalau Anda berpikirkan saya tidak ingin telat ke kantor atau tempat kerja, maka Anda akan mendapatkan telat. Nah, bagaimana hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Mulailah kita memasukkan hal-hal yang positif ke dalam diri. Kita self talk, ya, self hipnosis. Kita katakan pada diri sendiri yang baik-baik. Apapun yang Anda katakan tentang diri Anda yang positif, nah itu sekali lagi akan direspon positif oleh pikiran bawah sadar Anda dan dia akan membantu mewujudkannya. Begitu juga sebaliknya, jika Anda terus self-talk yang negatif, maka juga Anda mendapatkan hal yang negatif itu. Oke, ini satu bagian pertama tentang pikiran bawah sadar. Oke, selamat sore. Ya, kembali lagi bersama saya Madi Sumerta dalam video kedua tentang pikiran bawah sadar. Nah, kita lebih spesifik tentang apapun yang kita inginkan. Apa yang harus kita lakukan? Ya, di dalam kehidupan sehari-hari akan terdapat beberapa anchor, ya, anchor alamiah atau jangkar alamiah. Ketika Anda mendengarkan sebuah musik, maka Anda otomatis bisa menangis, meneteskan air mata, atau lagu Anda bisa meneteskan air mata. Begitu juga diganti musik yang ngebeat sedikit, ya. Nah, itu maka Anda bisa energik seketika. Kenapa seperti itu? Itulah pikiran bawah sadar, ya. Dia mencatat memori-memori yang berkaitan dengan saat Anda mendengarkan musik itu. Ketika Anda happy mendengarkan musik yang ngebeat, maka dia disimpan. Nah, itulah disebut anchor alamiah. Secara tidak sengaja Anda membuatnya. Kemudian jika Anda mendengarkan musik yang negatif, maka pun Anda bisa marah, bahkan bisa menangis. Anchor alamiah ini bisa terjadi dimanapun. Nah, seperti tadi, dia kekuatannya adalah 2.300 bit memproses data. Maka ketika Anda, dia sifatnya adalah melindungi diri, ya, melindungi kita sebagai bagian dari pikir bawah sadar itu. Nah, jadi ketika Anda disabotase, ketika itu adalah negatif, maka dia sebenarnya adalah ingin melindungi Anda. Contoh, ketika Anda susah bangun pagi, maka sebenarnya dia menginginkan Anda untuk beristirahat. Tapi kadang-kadang, ya, pikiran bawah sadar ini tidak sesuai dengan keinginan kita sesungguhnya.
Kita pinginnya pagi-pagi berangkat ke kerjaan, ya akhirnya telat. Karena kenapa? Dia mensabotase kita. Banyak sabotase lainnya yang baik secara kita sadari maupun tidak sadari itu bisa menguntungkan maupun merugikan. Nah, itulah bagian dari pikiran bawah sadar kita bisa perbaiki ya, salah satunya dengan cara hipnoterapi ya. Nah, bagaimana jika Anda ingin memanfaatkan pikiran bawah sadar ini di kehidupan sehari-hari Anda? Pertama, kita bisa membuka filter mental pikiran bawah sadar salah satunya dengan pengulangan ya. Apapun yang Anda ulangi lama-lama itu akan masuk tembus pikiran bawah sadar Anda. Kemudian kedua, ya kita kalau istilahnya bisa minta bantuan yang otoritas lebih tinggi daripada kita. Berikan apa yang kita inginkan ke mereka untuk masukkan ke pikiran bawah sadar kita. Contohnya ke atasan ya, ke rekan atau siapapun. Nah, mereka memberikan motivasi kepada Anda itu bisa tembus ke pikiran bawah sadar Anda juga karena otoritas. Dan salah satunya juga dengan dibantu oleh hipnoterapis ya. Mereka bisa membantu Anda membuka filter mental dengan teknik-teknik yang sudah dipelajari. Nah, dan hal-hal lainnya juga secara biologis kita, jadi gelombang waktu di pikiran kita juga kita bisa manfaatkan. Ketika kita mau tidur saat masih mengantuk, yaitu alfa ke theta, Anda bisa juga afirmasi ya. Kemudian ketika Anda bangun tidur ya, Anda juga bisa mengafirmasikan karena itu filter mental Anda masih terbuka. Nah, maka baiknya ketika Anda dalam keadaan bangun tidur ya, nikmati dulu untuk diri Anda, kemudian afirmasikan apa yang Anda inginkan untuk sehari itu. Nah, begitu banyaknya juga manfaat daripada pikiran bawah sadar ini di dalam dunia medis ya, di dalam dunia hiburan ya, entertain, kemudian di dalam kepolisian ya, disebut hipnoforensik ya, tadi hipnomedical ya, kemudian hipnostage, dan masih banyak hipnoterapan yang bisa kita pakai. Termasuk kita ingin mengejar target, kita pakai hypnoselling ya. Kita untuk attract ya, law of attraction, kita bisa pakai money magnet untuk wealthy-nya ya. Dan masih banyak hal lainnya. Oke, ini video yang kedua tentang pikiran bawah sadar. Oke, kembali lagi dalam video yang ketiga tentang pikiran bawah sadar bersama saya Made Sumerta. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh karena saya juga seorang hipnoterapis ya, saya juga seorang trainer dan seorang asesor di lembaga sertifikasi profesi untuk hipnotis ya, juru hipnotis dan hipnoterapis. Beberapa di klinik saya, di geria sehat saya. Nah, saya menangani beberapa klien yang bisa diselesaikan dengan hipnoterapis. Ya, salah satunya juga berkaitan, saya pernah menghandle klien saya yang paling muda itu usia 3 tahun. Nah, dia ingin ikut olimpiade ya, untuk peserta olahraga di bidang gimnastik ya, gimnastik. Nah, itu ada beberapa gerakan yang memang susah dia lakukan, maka saya memakai teknik visualisasi ya. Jadi kita buka filter mentalnya, kemudian kita akan masukkan gambaran tentang hal yang benar-benar sulit untuk dia kerjakan, tapi mudah untuk dia kerjakan, karena itu akan kita programming. Kemudian ada beberapa klien-klien yang lain ya, seperti grogi di depan orang banyak ya, itu juga kita bisa bantu. Kemudian cemas berlebih ya, fobia. Ada suatu ketika fobianya adalah tentang menyetir ya. Nah, saya hipnoterapi kurang lebih 15 menit. Setelah itu bukan hanya menyetir ya, tapi naik mobil. Awalnya adalah naik mobil. Nah, setelah itu selesai, dia berani naik mobil, bahkan bisa menyetir. Nah, oke, kemudian ada salah satu pelajar yang tidak menyukai mata pelajaran tertentu. Nah, itu masih banyak lagi ya. Tentunya 3 hal tadi, yaitu tentang rasa, pikiran, sama tingkah laku. Ya, 3 itu kita bisa bantu dengan hipnoterapis ya. Jadi kita manfaatkan kebaikan dari pikiran bawah sadar ini secara maksimal ya. Karena seperti tadi,
dia bisa mempengaruhi kehidupan kita 90% ya, dan yang lain adalah hanya 10%. Oke, itu video dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.